Perkembangan lukisan gaya batuan kira-kira dimulai sekitar tahun 1920-an, di mana perkembangannya bukan hanya dari teknik saja, tetapi juga perkembangan dari topiknya sendiri yang berubah dari gaya kemasan menjadi yang dinamakan sebagai gaya batuan yang modern. Pada saat itu perubahannya disebabkan karena adanya dua peneliti dari Amerika membuat penelitian tentang psikologi, tetapi meminta pelukis-pelukis batuan untuk menggambarkan mimpi-mimpi mereka. Jadi itu adalah yang memicu perubahannya. Nah, perubahan itu berkisar tahun 1936 sampai tahun 1937 yang menjadi lukisan hitam putih dan dikumpulkan sekitar 800 lukisan pada saat itu yang kemudian dibawa ke Amerika, dan baru sekitar tahun 1980-an diketemukan kembali di American Museum of Natural History dan kemudian dijadikan buku dan juga dipamerkan di Museum Arma. Setelah Perang Dunia Kedua, karena ada perubahan demografi dan juga perekonomian dunia, jadi ada kemunduran sedikit dari pelukis-pelukis batuan untuk memulai betul-betul tourist art yang sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai seni. Nah, tapi sekitar tahun 1980-an mulai ada regenerasi baru di mana lukisan kontemporer dari batuan mulai dilihat, mulai penuh dengan benda-benda yang mereka gambarkan di seluruh kanvasnya. Jadi crowdedness daripada lukisan batuan itu tidak terjadi di tahun 30-an, tapi terjadi pada tahun 70-an dan tahun 80-an. Baru kemudian di tahun 2016 ada sebuah yayasan baru yang dinamakan Yayasan Dikian Bali yang misinya untuk mencari bakat talenta seniman di Bali. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018 kita memulai pameran tunggal, dan ada 3 pelukis batuan yang berpameran tunggal di Itian Art Space, yaitu Iwayan Aris Sarmanta, kemudian Udiarta, dan juga Pandey Dwi Arta. Pandey Dwi Arta adalah seorang pelukis muda batuan yang lahir dari keluarga pelukis. Mulai belajar melukis sejak dini dari ayahnya, Ketut Kenur, salah satu pelukis senior batuan. Saya mengenal Dwi sejak 5 tahun yang lalu dan mengoleksi lukisannya dari lukisan waktu dia berumur 12 tahun. Sebagai pengagum pelukis besar Bali, Gusti Nyoman Lempat, Dwi mempunyai kelebihan dalam figuratif dengan garis yang halus namun menunjukkan kekuatan dan dinamika gerak. Dalam perkembangan gaya lukisannya, Dwi cenderung menyederhanakan lukisan tradisi batuan yang biasanya berisi banyak adegan dengan latar belakang landscape yang padat menjadi visual yang menunjukkan adegan utama sebagai fokus lukisannya. Selain tema pewayangan yang diangkat dalam lukisannya, Dwi juga mengembangkan tema filosofi Hindu Bali, dan pewayangan menjadi konsep karya seni visual yang universal, dalam arti kata bisa dimengerti banyak orang. Filosofi Ruwabineda, Trihita Karana, dan lainnya menjadi konsep dari banyak lukisannya. Pemilihan teknik tradisi hitam putih dalam visual lukisannya sangat mendukung dan menonjol
terutama lukisannya pada akhir-akhir ini. Dwi mampu menghasilkan warna dalam lukisan hitam putih. Lukisan gaya batuan adalah salah satu gaya lukisan tradisional Bali dengan teknik mengabur atau memberikan gradasi hitam putih berulang kali untuk memberikan kesan kedalaman visual. Lukisan batuan kuno umumnya hitam putih dengan mengangkat tema makhluk dan cerita mitologis. Kemudian temanya ini berkembang dengan mengangkat cerita rakyat, pewayangan seperti Mahabharata, Ramayana, juga kehidupan sehari-hari. Gerakan seni lukis yang dikenal sebagai Pitamaha memberi pengaruh antara lain pewarnaan sebagai salah satu evolusi dari lukisan batuan. Sekitar tahun 70-an, beberapa pelukis memasukkan tema modern kekinian seperti pariwisata. Beberapa pelukis muda batuan di era tahun 2000-an mulai menampilkan visual lukisan modern pada lukisan batuan. Untuk perkembangan selanjutnya, sebetulnya yang dibutuhkan itu hanya satu dari pihak seniman, adalah keberanian untuk bereksplorasi, seperti halnya keberanian pelukis batuan di tahun 20-an, menciptakan sesuatu yang baru dan tidak mengikuti pasar. Itu dari pihak senimannya. Dan dari pihak ekosistemnya adalah memberi kesempatan kepada talenta-talenta baru ini sebuah ruang untuk bereksplorasi. Jadi hanya dua hal itu saja yang diperlukan. Nama saya Imade Sutejo, kalau nama bagiannya istilah sekarang Made Chan. Saya berasal dari Banjar, Pekandalan, Batuan, Sukawati, Gianyar, Bali. Kehidupan saya dari kecil berada dalam lingkungan seni, karena Bali khusus umumnya dan saya di Batuan khususnya berada dalam lingkungan seni, karena di Batuan banyak sekali ada berbagai macam seni, ada tari, ada tabuh, ada seni ukir, seni lukis, dan yang lainnya juga. Dalam lingkungan kehidupan saya sehari-hari, saya berada di lingkungan keluarga pelukis dan penari. Bapak saya namanya Imade Bukel almarhum. Dia seorang penari juga seorang pelukis gaya batuan. Di lingkungan saya banyak Pekandalan. Kalau saya masuk setiap rumah itu semua kegiatannya melukis, menari. Kalau pagi-pagi pasti melukis. Nah, lingkungan itu yang membuat saya menjadikan saya juga jadi seorang melukis, karena bagaimana bapak itu memberikan tuntunan supaya bisa melukis dan menari, karena menurut dia melukis dan menari itu adalah bagian dari napas saya sendiri dan orang Batuan sendiri. Jadi kalau bapak saya bilang dengan melukis dia bisa hidup, dengan menari dia bisa hidup. Jadi itulah napas kehidupan dia untuk memberikan kehidupan kepada anaknya. Dan saya sebagai generasi, saya harus bisa melanjutkan warisan yang ada di Batuan, khususnya kalau saya hanya berkecimpung di tari dan seni lukis. Ya, kalau hubungan berkesenian saya antara seni lukis dan seni tari itu sangat mempengaruhi keduanya. Jadi di dalam seni lukis, khususnya seni lukis gaya Batuan,
di sana ada suatu proses yang harus ditekuni, karena melukis tradisi batuan itu ada proses, seperti ada proses ngordenan itu skate. Ngordenan itu adalah skate, dan nyawi, ada nyawi, kontur, ada istilahnya ngucap itu ngabur, ada manyun istilah memberikan gradasi dan memberikan warna, dan ada nyenter itu istilah menghidupkan dengan warna putih kuning kalau dulu. Jadi dengan adanya proses itu, jadi perlu kesabaran itu dalam melukis, dan harus proses itu diikuti secara tekun. Kalau menari juga begitu, jadi ada proses menari. Ya kalau saya dulu diajar menari sama bapak, ya gitu, harus perlu proses sabar, berjalan dulu, bagaimana membentuk badan dulu, tidak mencari komposisi, bentuk badan dulu dibentuk. Jadi dengan cara seperti ini, ya badan dibentuk, jalan, kaki, keseimbangan dicari. Nah kalau sudah keseimbangan antara kaki, badan, dan pikiran, emosi, baru dia memberikan komposisi. Dan saya sebagai seniman pribadi di rumah, saya tetap memperlihatkan melukis di rumah kepada anak-anak. Jadi supaya dia tahu bahwa di batuan ini ada melukis. Jadi saya memperkenalkan, istilahnya supaya dia sayang. Kalau sudah kenal, dia akan sayang. Tak kenal, maka tak sayang. Itulah tugas saya sekarang, memperkenalkan kepada anak-anak. Apalagi zaman sekarang, anak-anak sudah main HP. Nah, ada memang perasaan khawatir, apakah ini bisa berkelanjutan berkesenian di Batuang Susi Banjar Pekanbaran. Ada kekhawatiran, kita selalu punya kekhawatiran, tapi dengan dilihat kenyataan sekarang, kalau saya kenyataan itu tetap berkelanjutan. Contoh, kalau dulu di Banjar Pekanbaran ada penari siapa yang terkenal, Pak Kakul. Sekarang anaknya sudah seperti ada Pak Kantor, Pak Ruju. Sekarang ya saya juga bagian Pak Bukel, bapak saya, keluarganya. Jadi saya sendiri dan keponakan saya ada juga, Madelinga, dua anak saya, Dipas, Ginan. Itu jadi memang ada rasa khawatir, tapi secara kenyataan dia sudah mengikuti garis itu dengan cara saya seperti tadi, memperkenal, tetap selalu memperkenalkan aktivitas. Jadi menari itu adalah bagian dari kehidupan, nafas saya. Nah begitu juga dilukis. Kadang-kadang saya juga, siapa yang akan melanjutkan lukisan gaya batuan khususnya di Pekanbaran. Kalau saya lihat dari Pekanbaran dari zaman yang saya kenal, seperti ada Pak Jato, ada Mangku Budi, Pak Mudiko, Pak Dubo, bapak saya juga Pak Bukel, Pak Radit. Itu sekarang sudah ada seperti misalnya generasi yang Pak Jato, ada anaknya, ada keponaknya, misalnya yang juga kakak saya Pak Dut Genur. Nah itu sekarang Pak Dut Genur, anaknya juga sudah ada seperti Made Dwi Arta itu, Pandai Dwi Arta itu ya. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu tidak perlu diragukan kalau kita memang sering memperlihatkan aktivitas berkesenian. Kalau saya di Bali punya keyakinan, ya yang namanya skala niskala itu leluhur. Yang saya bilang, kalau leluhur, apapun pekerjaan leluhur kita lakukan, saya pikir leluhur akan memberikan jalan. Nah saya di kadang-kadang di menari, kalau istilah bodreh sama ini kaki. Ya, kalau di bahasa Bali kaki itu namanya kakek. Kaki itu tugasnya jalan. Jadi kita mengikuti jalannya kaki.
artinya mengikuti jalan kakek. Apapun luhur kita lakukan, kalau kita lakukan dengan serius, pasti akan bisa jalan. Serius, pasti jalan. Saya yakin dengan keseriusan itu. Jadi Made Dewata dia sudah, saya pikir dia sudah menemukan di jalan di bidang untuk melukisnya dia. Saya lihat karyanya bagus, inovatif, ya sesuai dengan perkembangan. Jadi ya sudah bisa berkembang di dalam melukis. Jadi kalau kita lakukan dengan baik, kita akan mendapatkan yang baik. Jadi lakukanlah apa yang ada, apa yang leluhur kita punya, lakukan dengan serius. Akhir kata, saya ucapkan salam budaya. Semoga seni itu juga tetap